Symmetrical triangle, yang juga bisa disebut sebagai coil, biasanya terbentuk selama terjadinya sebuah tren sebagai pola lanjutan. Bentuk umumnya seperti yang terlihat di layar Anda saat ini. Perhatikan. Pola tersebut, pola symmetrical triangle ini, terbentuk dan mengandung setidaknya dua titik puncak yang lebih rendah atau lower high dan dua titik lembah yang lebih tinggi atau higher low. Perhatikan titik-titik yang ditunjukkan dengan panah warna biru yang bergerak. Ketika titik-titik ini terhubung, garis-garis kemudian bertemu saat diperpanjang dan akhirnya segitiga simetris terbentuk. Anda juga bisa menganggap pola ini sebagai semacam kerucut yang matang, lebar di awal, dan menyempit seiring dengan berjalannya waktu. Meskipun ada saat di mana symmetrical triangle ini menandai pembalikan tren yang penting, pola ini sebenarnya lebih sering menandai kelanjutan dari tren yang sudah terjadi sebelumnya. Terlepas dari sifat pola ini, apakah dia kelanjutan atau pembalikan, arah pergerakan besar berikutnya hanya dapat ditentukan setelah terjadi breakout yang valid. Kita akan bahas setiap bagian dari symmetrical triangle ini satu persatu. Yang pertama adalah tren ya. Agar memenuhi syarat sebagai pola kelanjutan, maka tren yang mapan setidaknya beberapa bulan sudah terjadi harus ada dulu. Symmetrical triangle ini menandai periode konsolidasi sebelum melanjutkan tren yang terjadi sebelumnya setelah terjadinya breakout. Lalu hal yang perlu diperhatikan kemudian adalah tentang 4 titik. Setidaknya diperlukan 2 titik untuk membentuk garis tren dan 2 garis tren diperlukan untuk membentuk pola symmetrical triangle. Oleh karena itu, diperlukan minimal 4 titik untuk mulai mempertimbangkan suatu pola itu sebagai pola symmetrical triangle. Contohnya adalah seperti yang terlihat di layar Anda ini. Di sana ada titik 1 dan 2 atas dan 1 dan 2 bawah, ditunjukkan dengan arah anak panah warna biru. Puncak kedua, yaitu yang nomor 2, harus lebih rendah dari puncak yang pertama, yaitu yang bagian atas angka 1. Dan garis atas harus miring ke bawah, seperti yang terlihat. Lembah kedua, yang nomor 2 yang di bawah itu, harus lebih tinggi dari yang pertama, seperti yang terlihat di layar Anda. Dan garis bawah ini harus miring ke atas. Idealnya, pola akan terbentuk dengan 6 poin. 3 di setiap sisi, yaitu 3 di atas dan 3 di bawah. Ini terjadi sebelum terjadinya breakout. Lalu kemudian kita pahami tentang volume ya. Saat pola symmetrical triangle mulai terbentuk dan trading range mulai berkontraksi, mulai menyempit, volume akan mulai berkurang. Jadi ini semacam ketenangan sebelum terjadinya sebuah badai atau konsolidasi yang semakin kencang sebelum terjadinya breakout. Silahkan perhatikan volume yang semakin mengecil yang ditunjukkan pada warna biru panah ini. Lalu kemudian kita perhatikan durasinya. Symmetrical triangle dapat terjadi selama beberapa minggu atau beberapa bulan. Jika polanya kurang dari 3 minggu, biasanya dianggap sebagai pola pennant. Biasanya, durasi waktu untuk pola symmetrical triangle ini adalah sekitar 3 bulan.
lalu kita bahas tentang time frame breakout. Titik breakout yang ideal ini terjadi antara setengah hingga 3/4 jalan dari pola ini seiring dengan perkembangannya pola ini. Rentang waktu pola dapat diukur dari puncak, ya, konvergensi garis atas dan bawah, kembali ke awal garis tren bawah atau dasar. Breakout sebelum titik di setengah jalan dapat dianggap prematur, dan breakout yang terlalu dekat dengan puncak tertinggi pola ini akan menjadi tidak signifikan. Lalu kita bahas arah breakout. Arah masa depan breakout hanya dapat ditentukan setelah breakout terjadi. Sebenarnya kadang terlihat cukup jelas arahnya mau kemana, tetapi mencoba untuk menebak arah breakout ini bukan ide yang bagus, ya. Ini bisa jadi sangat berbahaya. Jadi jangan sekali-sekali menebak arahnya mau ke atas atau ke bawah. Jadi tunggu breakout saja. Ya, jadi sekali lagi, meskipun pola kelanjutan seharusnya menembus ke arah tren jangka panjang, hal ini tidak selalu terjadi. Oleh karena itu, sekali lagi, tunggu sampai breakout dulu. Nah, terkait dengan konfirmasi breakout, breakout ini harus menjadi dasar penentuan arah, ya. Beberapa trader menerapkan syarat harga 3% break, yaitu 3% dari titik breakout, atau syarat waktu yang artinya bertahan di atas titik breakout atau di bawah titik breakout selama 3 hari. Ini untuk mengkonfirmasi validitas pola. Breakout harus terjadi dengan ekspansi volume, terutama jika breakout arahnya ke atas. Nah, terkait dengan kemungkinan kembali ke garis segitiga, jadi memang ada kemungkinan setelah breakout atau naik atau turun, ya, breakout naik atau breakout turun, garis pola segitiga ini dapat berubah menjadi support atau resistance di masa depan. Harga terkadang kembali ke puncak atau level support atau resistance di sekitar titik breakout sebelum melanjutkan ke arah breakout. Lalu kita perhatikan target harganya berapa. Ada dua metode untuk memperkirakan akan sejauh mana pergerakan setelah breakout. Cara yang pertama adalah yaitu menentukan jarak terluas dari symmetrical triangle dapat diukur dan diterapkan pada titik breakout, ya. Perhatikan, ya, dari titik angka 1 yang atas ini ditarik secara vertikal lurus sampai menyentuh garis bawah pola ini, ya. Lalu diukur berapa, lalu kemudian diterapkan sekali lagi pada titik breakout yang di sini nih. Jadi dari sini diukur sampai sini, lalu kemudian dipindah ke sini, lalu nanti menentukan titik targetnya di mana. Nah, cara yang kedua yaitu garis tren dapat ditirik. Untuk cara kedua, garis tren dapat ditarik sejajar dengan garis tren pola miring, naik atau turun ke arah breakout. Perpanjangan garis ini dapat menandai target breakout yang potensial. Perhatikan yang di layar ini, ya. Ini adalah garis bawahnya, lalu kemudian dibuatkan garis yang paralel dengan sumber titik puncak yang pertama ini tadi. Nah, bisa dipahami, ya. Dalam buku Technical Analysis of Stock Trends tahun 1948, Edwards dan Magee menyarankan bahwa kira-kira 75% dari pola symmetrical triangle adalah pola lanjutan dan sisanya menandai pembalikan. Pola pembalikan bisa sangat sulit untuk dianalisis dan seringkali terjadi breakout palsu.
Meskipun begitu, kita tidak seharusnya menebak-nebak arah breakout, melainkan menunggu breakout itu terjadi. Kami ulangi, menunggu breakout itu terjadi. Analisis lebih lanjut harus ditetapkan pada breakout dengan memperhatikan gap, pergerakan harga lanjutan, dan volume untuk konfirmasi. Konfir ini sangat penting untuk jika terjadi breakout ke arah atas. Harga terkadang kembali ke titik breakout pada sisi segitiga pola sebelum melanjutkan ke arah breakout. Retracement ini dapat menawarkan kesempatan kedua untuk ambil posisi dengan rasio untung terhadap resiko yang lebih baik. Target harga potensial yang ditemukan dengan pengukuran maupun dengan ekstensi garis tren paralel itu hanya dimaksudkan untuk bertindak sebagai pedoman kasar ya. Jadi untuk menentukan titik optimalnya sebaiknya juga menggunakan indikator-indikator seperti MACD atau stokastik atau yang lainnya.